Siapkan kainnya, Pak. Mana kain? Iya, jempol darah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya, terus. Iya. Halo pemirsa, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Indonesia Menentukan, sebuah acara selama 30 menit yang akan menghadirkan berbagai informasi yang patut Anda ketahui terkait Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Bersama saya Maka Chandra, inilah saatnya Indonesia Menentukan. Pemirsa, tidak hanya ajang berkelas dunia seperti Piala Dunia U17 yang memiliki maskot, ternyata Pilkada di Indonesia juga memiliki beragam maskot. Maskot Pilkada di sejumlah daerah disesuaikan dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Perkenalkan, inilah maskot Piala Dunia U17 di Chili Oktober mendatang. Dalam ajang yang akan disiarkan langsung oleh Raja Wali Televisi ini, ditetapkan sebuah maskot, Bro Chico, seorang anak laki-laki yang gemar bermain bola. Tidak hanya ajang dunia seperti Piala Dunia U17 yang punya maskot. Ternyata pemilu dan pilkada juga memiliki maskot. Pemilu presiden dan legislatif 2014 memiliki maskot Sikora yang menggambarkan kotak suara. Sedangkan untuk pilkada masing-masing daerah memiliki maskot yang disesuaikan dengan ciri khas daerahnya. Ada si gong, maskot yang menggambarkan alat musik tabuh khas Bantul, Jawa Tengah. Ada bekantan yang jenis primata berhidung panjang dari Kalimantan Selatan, dan Rafflesia yang merupakan bunga khas Provinsi Bengkulu. Semoga fungsi maskot yang menjadi sarana sosialisasi dan mengakrabkan pilkada di masyarakat bisa terlaksana, dan pemilih dalam pilkada mencapai 100%. Tim Liputan, Raja Wali TV. Ya, pemirsa, Wali Kota Surabaya petahana dan wakilnya Tri Risma hari ini dan Wisnu Sakti Buwana rapat koordinasi dengan tim pemenangan untuk menghadapi Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Dalam rapat ini dibahas strategi pemenangan sekaligus launching foto Risma Wisnu yang akan digunakan untuk surat suara. Rapat koordinasi ini membahas strategi kampanye agar sesuai dengan visi misi pasangan calon. Rakor juga membahas pembentukan saksi dan relawan untuk mengawal Pilkada serentak nanti. Sementara terkait kampanye, Risma menyerahkan sepenuhnya kepada tim sukses. Ia juga mengaku tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan adanya kampanye hitam yang menyerang dirinya. Pilkada Surabaya sendiri hingga kini masih menunggu penetapan dari bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Lasio Lusi, yang akan baru diumumkan tanggal 24 September mendatang. Insya Allah teman tim sukses sudah merencanakan dengan baik. Ya. Nanti tim sukses yang akan cerita, bukan aku. Bu, menurut Bu Risma masih perlu Bu Risma kampanye? Ngawur ya perlu rek. Ya, sementara itu pemirsa, bakal calon wali kota Surabaya pesaing Risma yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional atau PAN, Rasio, membagikan stiker kampanye di Terminal Joyoboyo, Surabaya. Rasio membantah aksinya ini mencuri start kampanye, melainkan hanya sosialisasi dengan para sopir angkot. Tanpa didampingi pasangan bakal calon wakil wali kotanya Lucy Kurniasari, Rasio membagikan puluhan stiker bergambar dirinya dan Lucy untuk ditempel di kaca belakang angkot. Selain stiker, Rasio juga membagikan kartu foto Rasio Lucy kepada para sopir angkot. Terkait aksinya ini, Rasio membantah jika dirinya mencuri start kampanye. Ia justru menuding lawannya yaitu Risma dan Wisnu Sakti lebih dulu mencuri start kampanye dengan melibatkan SKPD dalam kegiatan pilkada dan memasang gambar di tingkat RT dan RW. Rasio menegaskan jika kegiatan ini hanya sebatas membangun komunikasi yang baik dengan para sopir angkot. Rasio juga tidak khawatir tentang pantauan Panwaslu Kota Surabaya karena ia belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Surabaya. Untuk komunikasi yang selalu saya bangun dengan siapapun, jadi tidak hanya dengan sopir len, tapi juga dengan warga masyarakat. Ini adalah kepedulian saya sebagai warga masyarakat, walaupun secara resmi saya belum ditetapkan, menyapa kan boleh saja. Jadi saya menyapa Pak Ronggo, menyapa teman-teman yang lainnya. Jadi ada keakraban
antara saya dengan beliaunya itu yang saya bangun sejak. Pemirsa, puluhan warga Ternate mengamuk karena tidak diizinkan masuk mengikuti acara debat kandidat pemilihan wali kota Ternate. Selain warga, beberapa wartawan juga dilarang masuk. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi, suasana memanas terjadi antara warga dengan petugas keamanan di halaman Bella International Hotel Ternate. Warga hanya diperbolehkan masuk mengikuti debat jika memiliki ID card yang disiapkan oleh KPU setempat. Tidak saja warga yang dilarang panitia, hal serupa juga dialami oleh para wartawan dari media nasional maupun media lokal. Mereka tidak diperkenankan untuk mengambil gambar karena tidak memiliki ID card. Saya koordinasi nemtek banyak sekali. Anak sudah bikin berita sudah. Pastinya dia. Ya, pemirsa, kami akan hadirkan informasi lain terkait dengan kampanye hitam yang dikhawatirkan mengaburkan rekam jejak dari pasangan calon pemimpin daerah. Dan informasi yang akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Indonesia Menentukan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Menentukan. Pemirsa, dianggap ilegal puluhan atribut alat peraga kampanye ditertibkan oleh Satpol PP Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, pencopotan paksa puluhan atribut dilakukan Satpol PP Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta menyusul rekomendasi dari KPU setempat terkait banyaknya alat peraga kampanye atau APK ilegal, pemirsa. Alat peraga kampanye tersebut dianggap ilegal atau liar karena dibuat sendiri oleh pasangan calon, padahal seharusnya dibuat oleh KPU dengan biaya APBD. Selain dibuat sendiri, atribut kampanye juga dipasang di lokasi-lokasi yang sebenarnya terlarang untuk pemasangan atribut, seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Peraturan Per-KPU nomor 7 tahun 2015 tentang pemasangan alat peraga kampanye, bahwa di Sleman telah ditentukan oleh KPU Sleman tempat-tempat untuk pemasangan baliho maupun yang berbentuk spanduk. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa, ini terkait kampanye hitam yang selalu menjadi momok menakutkan dalam penyelenggaraan pilkada karena dikhawatirkan bisa mengaburkan rekam jejak dari pasangan calon pemimpin daerah. Hitam manis. Hitam yang satu ini tidak manis. Ya benar, kampanye hitam pastinya pahit buat yang dicemari namanya. Pahit juga bagi pendidikan politik kepala daerah di Indonesia. Untuk itu, saat deklarasi damai pilkada di Medan, kedua pasangan calon wali kota yang maju pemilihan Desember nanti secara khusus berikrar anti atau mengharamkan kampanye hitam. Akan menjunjung tinggi sportivitas dan etika serta berkompetisi secara jujur dan adil. Kampanye hitam memang amat dibenci oleh pasangan calon. Di Maros, Sulawesi Selatan, tim pemenangan pasangan Hatta Rahman, Harmil Matotorang, atau Hatita melaporkan adanya pelanggaran berupa black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan rivalnya.
Namun tidak disebutkan siapa yang melakukan hal itu. Kubu Hati Hitam membawa 2 bukti video dan rekaman yang memperlihatkan rivalnya melakukan kampanye hitam. Laporan itu langsung ditindaklanjuti Panwaslu dengan menggelar rapat gabungan hukum terpadu yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Panwaslu. Komisioner Panwaslu Maros Satriawan menjelaskan, peraturan pemilu menyebutkan kampanye negatif digambarkan berupa menjelek-jelekan atau memfitnah pasangan calon lainnya. Jika itu terbukti, maka pasangan yang melakukan masuk kategori pidana dengan ancaman 6 bulan penjara dan calon tersebut bisa digugurkan. Kampanye hitam belakangan banyak menimpa pasangan incumbent di Tangerang Selatan, Banten. Beberapa waktu lalu sempat terlihat baliho dan spanduk bertuliskan menikmati medan off-road Tangerang Selatan terpasang di Jalan Cirende Raya, Pondok Cabe. Ini untuk menunjukkan jalan yang buruk di periode Airin. Sebelumnya pasangan Airin Rahmidiani dan Benyamin Daphni melalui kuasa hukumnya melaporkan bentuk kampanye hitam yang lain. Pertama, fanpage Airin yang diretas dari nama Airin Rahmidiani menjadi Airin cukup sekali saja. Kemudian diganti lagi menjadi Stop Jangan Airin Lagi, Save Tangsel. Kedua, adanya sebuah akun bernama Cak Hamid yang menurut kuasa hukum Airin menyebar fitnah dan provokasi. Ya, begitulah kampanye hitam, penuh aroma fitnah dan provokasi. Tak heran apabila yang terkena akan berang dan mempidanakan. Berbeda dengan lagu Hitam Manis, hitam yang satu ini adalah hitam pahit. Hitam pahit, hitam pahit, yang hitam pahit. Dari Medan, Maros dan Tangerang Selatan, Tim Liputan Raja Wali Televisi. Ya, pemirsa, rapat pembahasan pembongkaran alat peraga kampanye atau APK di Padang, Sumatera Barat berlangsung alot dan sempat memanas. Kedua kubu tim pemenangan bersikuku alat peraga kampanye di posko tim pemenangan ditunda pembongkarannya hingga ada kesepakatan. Memberikan informasi itu. Kan ini ketentuannya kita baru tahu sekarang, Pak. Bapak ngomong aturannya seperti itu kan baru sekarang. Bisa kami terima, Pak. Kami langsung sebagai pertanggungjawab. Ya, inilah suasana rapat pembahasan dan pengambilan keputusan terkait pembongkaran alat peraga kampanye atau APK peserta Pilkada Gubernur Sumatera Barat yang berlangsung di kantor Satpol PP Kota Padang. Rapat yang dihadiri oleh Ketua Tim Sukses Calon, KPU Kota Padang dan Bawaslu Kota Padang ini berlangsung sengit. Tim sukses menginginkan APK yang ada di posko pemenangan calon gubernur ditunda pembongkarannya hingga ada keputusan bersama melalui KPU. Namun pihak Panwaslu tetap bersikeras menegakkan aturan bahwa APK yang diizinkan hanya yang dipasang oleh KPU. Usai rapat yang tidak menemui kesepakatan itu, akhirnya Panwaslu tetap meminta Satpol PP untuk membongkar seluruh alat peraga kampanye kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi kami tetap merekomendasikan untuk dibuka, apapun risikonya harus tetap dibuka pada hari ini. Kecuali kalau seandainya pada hari ini kami diberikan adanya kesepakatan antara Bapak A dengan pasangan calon, dengan pemerintah kota dan dengan KPU. Ya, saat lagi pemirsa kami akan hadirkan informasi terkait benarkah jempol darah diartikan setia dalam dunia politik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Menentukan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Menentukan. Pemirsa, KPUD Ponorogo, Jawa Timur mencopot baliho sosialisasi pilkada karena sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Baliho yang dicopot mengganggu pandangan para pengguna jalan. Empat baliho sosialisasi nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, Jawa Timur yang dipasang KPUD Ponorogo di perempatan Pasar Siman dikeluhkan sejumlah pengguna jalan, terutama pengguna sepeda motor. Sebab dipasang 2 bulan yang lalu sering sekali terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Diduga baliho ini menghalangi pandangan para pengguna jalan dari arah timur. Bahkan sejak baliho ini dipasang, angka kecelakaan di tempat ini meningkat hingga 60%, terutama pada malam hari. Warga intinya sangat terganggu sekali, Pak, adanya baliho itu, karena sangat mengganggu. Kalau dari timur itu mau belok ke kanan tertutup itu, Pak. Jadi jalannya nggak kelihatan gitu, Pak, ya? Iya, kalau mau belok kanan tertutup. Dari kanannya itu kan terlalu menutupi kalau lalu lintas dari arah timur mau belok kanan. Pasang ini ada keluhan dari warga, ada laporan bahwa ini dirasa mengganggu
pandangan masyarakat untuk berlalu lintas. Soalnya titiknya atas kesepakatan mereka kita. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, aksi cap jempol darah mulai bermunculan mewarnai kampanye pasangan calon dalam pilkada. Benarkah darah menyimbolkan kesetiaan dan persaudaraan di dalam berpolitik? Berikut jawabannya untuk Anda. Ratusan simpatisan pasangan Abdullah Rashid dan Marigun Rashid yang menamakan diri pasangan Amar menyatakan dukungannya dengan melakukan jempol darah di kain sorban milik calon bupati nomor 3. Di kampanye terbatas yang dilaksanakan di lapangan bola Bambala Motu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat tersebut, para simpatisan menyatakan dukungannya dengan melakukan aksi cap jempol darah sebagai bukti dukungan. Aksi jempol darah yang dilakukan simpatisan Amar ini sempat membuat gaduh saat pelaksanaan orasi kampanye terbatas pasangan calon nomor urut 3 itu. Lantaran, ratusan simpatisan saling berebut kain sorban calon bupati untuk melakukan jempol darah sebagai simbol dukungan terhadap pasangan Amar. Ini merupakan salah satu simpatisan besarnya Amar. Karena kita sudah bisa membedakan mana yang layak, mana figur yang layak memimpin Mamuju Utara, mana yang tidak. Dan saya tidak menyanyiakan harapan itu dari masyarakat. Saya akan memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan sampai hal-hal yang paling tinggi sekalipun. Abdullah Rashid, kandidat calon bupati Mamuju Utara ini, kemudian kembali menggunakan sorban yang telah dijempol darah ratusan simpatisan pendukung dirinya. Benarkah darah menyimbolkan kesetiaan sampai mati, bahkan dalam berpolitik? Coba simak faktanya. Dalam persaingan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Goa periode 2015-2020 mendatang, dan 5 calon yang bertarung, 2 pasangan masih memiliki hubungan kerabat dekat alias satu darah. Mereka adalah tante dan keponakan yang berebut kursi nomor 1 di Kabupaten Goa, yaitu Tenri Yassin Limpo dan Adnan Purca Ihsan Yassin Limpo. Bersaingnya mereka di Pilkada Kabupaten Goa menurut keduanya tidak masalah. Tenri Yassin Limpo, sang tante, menuturkan persaingan ini adalah pertarungan politik yang biasa-biasa saja. Menurut Ini pertarungan yang biasa-biasa saja menurut kami. Kami berharap, kami bertarung dan tentu akan menarik simpati masyarakat. Siapa yang dipercaya rakyat di antara kami, maka itulah yang tentu harus kita hormati. Sementara menurut sang keponakan, Adnan Purca Ihsan Yassin Limpo, Indonesia adalah negara demokrasi hingga siapapun boleh berkompetisi dan punya hak ikut dalam pilkada. Setiap warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama. Kalau sudah begini, slogannya mafioso Italia dalam film Godfather tentang tiada yang lebih kental dari darah, atau cuplikan kata dari film G30 SPKI, darah itu merah jenderal, harus dipertanyakan. Yang benar patut diperhitungkan dalam politik pilkada adalah darah muda, alias dukungan para pemilih muda. Dari Mamuju Utara dan Goa, Sulawesi Selatan dan Barat, Samsul Altiman, Raja Wali Televisi. Pemirsa, Partai Nasdem mendukung 5 calon independen dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 9 Desember mendatang. Nasdem mendukung 5 calon itu setelah melalui proses survei. 5 calon independen yang diusung Partai Nasdem ini terdiri dari calon di Labuan Batu dan Kumbang Hasudutan Sumatera Utara, Tomohon Sulawesi Utara, Pesawaran di Lampung, dan juga Rembang Jawa Tengah. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Enggar Tiasto Lukito menyatakan Partai Nasdem terbuka bagi calon manapun sepanjang memiliki kompetensi dan tidak terkait masalah hukum. Dan hari ini hingga Selasa besok, pemirsa, Partai Nasdem menggelar rapat kerja nasional untuk membekali para kepala daerah terkait pemenangan pilkada. Dan kepada kader Nasdem sendiri, ke anggota Nasdem, kita pada saat yang terpanggil untuk ikut serta, maka kami sudah sampaikan dan jelaskan, kami dorong untuk melakukan itu. Sudah barang tentu pada posisi yang sama. Yang terpenting adalah bahwa Partai Nasdem, walaupun partai ini masih berumur muda, tapi memastikan bahwa seluruh struktur dan perangkat partai bekerja secara solid dalam satu barisan dan satu komando, mengikuti seluruh tahapan dan pemenangan di Pilkada Serentak 2015. Ya, pemirsa, tidak hanya di dunia hubungan remaja atau ABG, istilah pemberi harapan palsu atau PHP dikenal. Di kancah politik pilkada, PHP juga menjadi ancaman untuk bisa mendapatkan calon pemimpin terbaik. Beri harapan palsu atau PHP.
Terminologi ini menjadi musuh besar, bahkan momok bagi sebagian besar orang, terutama remaja yang sedang gencar-gencarnya menjalin hubungan. Pelaku PHP seolah menjadi public enemy atau musuh bersama, karena dianggap terlalu mudah mengobrol janji yang nyatanya bakal diingkari. Kalau sudah di PHP, rasanya ingin cuci otak saja, biar tidak lagi mengingat si pemberi harapan palsu. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Sebenarnya, PHP bukan hanya permasalahan remaja saja. Di dunia politik praktis pun, PHP banyak dikenal dan dipraktekkan. Setiap masa kampanye, bakal calon dengan mudahnya mengumbar janji, mulai dari kebutuhan pokok yang murah, lapangan kerja baru, pendidikan dan kesehatan gratis, hingga janji kursi atau jabatan bagi tim suksesnya. Tapi tidak usah menunggu lama. Begitu terpilih, si pemberi janji bisa jadi orang yang menyebabkan pemilihnya kehilangan rumah, harus membayar mahal bagi kebutuhan pokok, bahkan hingga disingkirkan. Bak kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Nah, kalau sudah di PHP seperti ini, sakitnya lebih-lebih dari sekedar digombali PHP-nya cinta remaja. Itu, kita harus belajar dari pengalaman. Say no to pemberi harapan palsu dan cerdaslah dalam memilih. Tim Liputan, Raja Wali TV. Jadi waspada dan berhati-hati bagi para pemberi harapan palsu atau PHP. Dan sementara itu pemirsa, beragam cara dituangkan oleh netizen di media sosial sebagai bentuk ekspresi antusiasme mereka jelang pemilihan umum. Seperti di video berikut ini yang memparodikan tipe-tipe pemilih dalam gelaran pemilu atau pilkada. Cip-cup beralang kuncup. Contreng apa coblos ya? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan. Apakah dia akan peduli dengan aspirasi rakyat di Jawa Timur sana? Mana yang kumis? Kumis mana kumis? 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 Jawa. Siapapun yang tidak. Gue udah milih dia milih gue nggak ya? Dan informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita di Indonesia Menentukan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami ingatkan, program ini akan hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Michael Chandra, terima kasih dan sampai jumpa. Hitam manis, yang hitam manis, parasmu cantik buat hatiku, siang dan malam selalu